Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Dela, Ibu Fadila, apa kabarnya? Waalaikumsalam, kabari alhamdulillah Bu. Sehat. Alhamdulillah. Siang hari ini Bu, alhamdulillah saya sampai lagi di sekolah Ibu dalam pendampingan individu yang kelima ya Bu ya. Iya. Baik Bu Dila, adapun tujuan dari pendampingan ini, tema kita adalah perencanaan program yang berdampak pada murid. Adapun tujuan dari kegiatan pendampingan kita kali ini, yang pertama refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1. Kemudian yang kedua, diskusi rencana program yang berdampak pada murid, dan yang selanjutnya diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah Ibu serta implementasi dari rencana di Lokakarya 3 yang untuk berbagi kepada rekan sejawat. Baik Ibu, ada beberapa yang mau saya tanyakan kepada Bu Fadila terkait dengan belajar Ibu selama 1 bulan ini. Apa proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini Bu? Iya, alhamdulillah dalam bulan terakhir ini sudah mempelajari dan mengerjakan LMS pada modul 3.2 ini Bu. Tentang pemimpinan dalam pengelolaan sumber daya, dan juga modul 3.3 ya, tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Oke. Berarti Ibu sudah mengimplementasikannya ya ke kelas Ibu ya? Iya Bu, udah mencoba Bu. Oke, rencana tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya Bu, bagaimana? Rencana tindak lanjut yaitunya mengecek dan mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS, Bu. Baik itu yang berada di modul 2 dan 3. Kemudian adapun kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran itu yaitunya dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi PSE, yang diperkuat dengan adanya coaching untuk menggali dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki peserta didik maupun rekan sejawat. Oke. Berarti ya Bu, sejauh ini Ibu sudah mengalami banyak banyak pengalaman belajar selama 1 bulan terakhir ya Bu. Alhamdulillah. Lalu capaian selama 1 bulan terakhir dari jurnal pemantauan daring yang sudah Ibu lakukan apa saja ya? Capaian yang sudah Ibu capai selama 1 bulan ini. Bu. Hasilnya dari pencapaian itu mungkin dalam penerapan ini Bu, di pembelajaran saya sudah dapat melakukan pemetaan aset dalam 7 kategori modul kekuatan dengan menggunakan tahapan Bagja untuk membuat program yang berdampak pada murid. Oke, berarti Ibu sudah melakukan sesuai dengan Bagja ya Bu ya? Bagja ya Bu. Baik Ibu, alhamdulillah luar biasa apa yang sudah Ibu lakukan ini merupakan sebuah capaian yang luar biasa. Kedepannya semoga Ibu kedepannya bisa menerapkan ilmu-ilmu yang sudah Ibu dapatkan. Kemudian baik Ibu, kemarin Ibu sudah melakukan observasi kepada rekan sejawat ya Ibu ya? Iya Bu, sudah Bu. Boleh kita lihat bersama nanti videonya ya Bu ya? Iya boleh Bu, ada videonya. Oke, kita lanjut dulu Bu ke penerapan aksi nyata modul 3.1. Iya. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan refleksi proses pembuatan peta sumber daya sekolah. Kemarin Ibu sudah melakukan ini ya, peta sumber daya ya, mewawancarai kepala sekolah. Iya udah Bu. Oke, bagaimana Bu proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah Ibu? Ya baik Bu. Yang pertama itu memahami betul 7 aset yang ada, yaitunya aset manusia, finansial, kemudian aset agama, budaya, terus memetakannya aset tersebut ya, atau aset modal itu baik internal maupun eksternal yang dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang ideal dan menyenangkan. Dan juga Bu berkolaborasi juga ini dengan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat,
murid dan pihak yang terkait dalam pemetaan aset ini. Oke, luar biasa ya Ibu ya. Kemudian Ibu sudah berarti di sini Ibu sudah memahami ya 7 aset yang sudah kita pelajari itu ya Bu ya. Insya Allah Bu, sudah. Kemudian apa saja kendala ataupun tantangan yang Ibu hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Ibu mengatasinya? Maksudnya kendala-kendala yang Ibu hadapi. Iya, Gitu Bu. baik Bu. Di sini saya kalau kendala ada ya Bu ya. Iya. Yang mana itu terkadang masih sering berpikir berbasis kekurangan. Kekurangannya yang mana itu informasi mengenai aset daerah. Setelah mengetahui aset daerah ini cenderung sulit menentukan aset yang dapat dimanfaatkan untuk sekolah karena banyaknya. Baik Ibu. Lalu bagaimana perasaan Ibu setelah ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya tadi Bu? Ya, kalau perasaan ya Bu ya, yang pertama tentu senang dulu. Nah, senang, kemudian sangat antusias ini. Dan apa namanya, dengan mengenal aset yang dimiliki, kemudian menjadikan sebuah tantangan juga ini Bu, tersendiri ya bagi saya ya dalam pengelolaan aset yang dimiliki ini. Oke. Lalu apa pertimbangan Bu Fadila dalam menentukan sumber daya di sekolah itu? Ya, baik. Yang jadi pertimbangan saya dalam pengelolaan aset itu mewujudkan ini Bu, ingin mewujudkan merdeka belajar dengan pengelolaan program yang berpihak pada murid, dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar, dengan berpikir berbasis kekuatan aset ya melalui pendekatan inquiry, apresiasi tahapan bagja. Pakai bagja lagi ya Bu ya. Tahapan bagja ini memang luar biasa. Baik Ibu, apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Ibu temukan dalam proses apa yang sudah berlangsung? Maksudnya tadi kan sudah teridentifikasi tuh ya aset-asetnya itu. Apakah Ibu menemukan atau ada sumber daya di sekolah yang Ibu temukan seperti itu? Ya, ada ini Bu. Apa itu Bu ya? Ini seperti media sosial sekolah. Oh, media sosial sekolah. Oh, itu termasuk aset yang selama ini mungkin masih belum Bu tereksplor ya Bu ya. Baik Ibu, kita masuk pada refleksi proses pengambilan keputusannya ya Bu ya. Berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu lakukan ya kan. Bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan, yang Ibu lakukan maksudnya. Baik Bu. Di sini saya mencoba melalui pemetaan sumber daya yang menjadikan program sekolah yang berpihak pada murid dapat dirancang dengan lebih optimal lagi Bu. Oke. Berarti apa ya Bu, pemetaan sumber daya itu Ibu berpihak pada murid ya? Iya, berpihak pada murid. Baik, apa hal yang menurut Ibu Fadila itu masih perlu dikembangkan atau masih perlu dievaluasi lagi seperti itu Bu? Ya, mungkin kalau Bu ya, tentang pengembangan ini ya Bu, atau yang perlu dievaluasi ini Bu, dari aset yang sudah berjalan, yaitunya pada pemberdayaan. Pemberdayaan aset sosial. Sosial ini Bu, di mana dengan peningkatan kerjasama dengan lembaga di luar sekolah yang dapat menunjang pembelajaran seperti menjadikan guru tamu atau praktisi sehingga dapat meningkatkan soft skill ya Bu maupun hard skill murid. Oke, luar biasa ya Bu Fadila. Lalu apa hal yang menurut Bu Fadila itu mendukung keberhasilan dari keputusan yang sudah Bu Fadila ambil itu? Baik Bu, yang menjadi pendukung ya keberhasilan yang saya ambil itu mungkin ini Bu, adanya komitmen ya, komitmen dan konsistensi dari
dalam diri untuk menjalankan tahapan pengambilan keputusan yang berdampak pada murid dan berbasis kekuatan aset. Oke, luar biasa. Adakah pengalaman yang apa ya? Kira-kira pengalaman yang terjadi gitu ya, maksudnya baik itu dalam waktu dekat ataupun sebelum Bu Fadila menjadi CGP itu yang mencerminkan dilema etika Bu Fadila. Jadi baik itu terkait murid maupun rekan sejawat. Iya. Pernah ya Bu Fadila? Pernah Bu. Iya. Pernah Bu. Seperti apa Bu? Iya, ini pengalaman ya Bu. Iya. Pengalaman dilema etika yang pernah terjadi saat pelaksanaan aksi nyata, di mana proses pembelajarannya itu sebelumnya yang dilaksanakan itu secara daring dalam kurun waktu 2 tahun ya. Praktisnya tanpa pertemuan langsung. Dengan mempertimbangkan pembelajaran berdiferensiasi terhadap anak yang rajin ini Bu mengerjakan tugas, maupun yang mengisi daftar hadir, tetapi nilainya masih di bawah KKM, di bawah standar ini. Gitu. Jadi apa namanya, mereka dikasih tugas gitu ya Bu? Iya, mengisi daftar hadir, tapi nilainya masih di bawah KKM. Tapi nilainya masih di bawah KKM. Oke, menurut Ibu Fadila, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan, yang Bu Fadila lakukan itu sudah sesuai dengan prinsip ataupun langkah-langkah yang Bu Fadila pelajari di modul 3.1? Ya, oke Bu. Kalau pengambilan keputusan itu udah berdasarkan modul 3, kalau berdasarkan modul 3.1 ya Bu, dapat dijadikan patokan ini atau rujukan utama, karena dengan mempertimbangkan 4 paradigma itu, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah pengujian, menjadikan keputusan itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Oke, luar biasa. Terakhir, apa hal yang menurut Bu Fadila itu perlu dikembangkan atau dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tadi Bu? Ya, tentu Bu, kalau tentang evaluasi ya Bu, tentu setelah pengambilan keputusan keputusan itu diperlakukannya observasi mengukur keefektifan dari keputusan yang diambil, sehingga bisa dijadikan refleksi dan evaluasi dalam keputusan berikutnya. Dengan tujuan nih agar keputusan yang diambil itu dapat membahagiakan semuanya. Terima kasih Bu Fadila, luar biasa hari ini. Oke, kita nanti akan lanjutkan lagi rancangan program yang berdampak pada murid ya Bu ya. Apakah Ibu Fadila sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid yang sudah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya? Saya sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid ini. Apa bentuk programnya Bu? Punya Bu Fadila? Ini Bu, masih tentang yang bukan merancang lagi ya Bu, tapi udah membuat. Udah melaksanakan? Gimana nih program yang sudah ada nih ya. Sudah ada. Seperti wirid pagi Jumat itu. Wirid pagi Jumat, dalam Ibu membuat program itu kira-kira dukungan yang Ibu perlukan untuk menerapkan program yang sudah Ibu buat itu, apa itu dukungan yang Ibu perlukan? Iya, kalau dukungan tentu yang diminta Bu, kalau dapat kan harapan dari Ibu terutama sebagai PP saya ya, kemudian dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan yang dibutuhkan lagi sarana sekolah Bu. Sarana sekolah ya. Sarana sekolah. Tadi kita kan sudah membahas 7 hasil tuh. Kalau seumpamanya sarana sekolah tidak mendukung, bagaimana Bu? Susah juga rasanya Bu. Susah. Karena Bu, sarana itu yang lebih utama Bu. Iya betul. Apa yang menjadi tantangan Bu Fadila dalam melaksanakan rancangan program yang sudah Bu Fadila buat itu? Waduh, kalau tantangan itu secara umum Bu, berjalan lancar ya dengan pengalaman, ilmu baru dan penerapannya
Walaupun itu terkadang terbentur dengan pengolahan waktu ya Bu, Iya. yang terbatas, serta tantangan dalam penerapan secara totalitas ya Bu. Iya, total. Untuk itu perlunya diskusi dan kerjasama dengan rekan guru dalam bentuk kolaborasi maupun melalui kegiatan coaching. Oke, coaching ya Bu ya. Ya, coaching. Apa yang Ibu Dila lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang datang itu, Bu? Misalnya Ibu kan tadi sudah membuat program, ternyata kok sampai di perjalanan ada tantangan yang Ibu hadapi. Apa yang Ibu lakukan? Kalau tantangan saya lakukan adalah tetap belajar kayaknya nih Bu, tetap belajar dan belajar, khususnya pada program PGP dan melakukan diskusi kolaborasi lagi dengan melakukan diskusi ya Bu, kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat. Oke. Baik Bu, kita masuk ke tujuan kita yang ketiga, itu sudah kita bahas di Lokakarya 3, yaitu tentang perkembangan komunitas praktisi ya Bu ya. Jadi di sini saya akan mengulik-ulik lagi, mempertanyakan lagi bagaimana Bu Fadila sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah Bu Fadila ya? Sudah Bu. Oke. Bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajarnya Bu Fadila ataupun dengan rekan sejawat yang ada di sekolah ini Bu? Bu. Komunitas ya Bu ya. Iya, komunitas praktisi ini merupakan wadah untuk saling berdiskusi dan berbagi praktik baik tentang pembelajaran bagi semua guru Bu. Untuk meningkatkan Untuk meningkatkan kompetensi guru yang berpengaruh pada peningkatan proses pembelajaran. Lalu apa saja perubahan yang menyenangkan yang Bu Fadila alami ya dari rekan di komunitas praktisi ataupun dari teman-temannya lainnya Bu? Ya, kalau perubahan yang menyenangkan adalah memperbaiki proses pembelajaran, dan menciptakan program yang berpihak pada murid. Kemudian saling berbagi tentang praktik baik, tentang pembelajaran. Apa rencana Bu Fadila yang akan Ibu lakukan di komunitas praktisi Ibu setelah program PGP ini selesai? Kedepannya seperti apa nih komunitas praktisinya? Kalau rencana itu tetap konsisten lah, walaupun sudah sudah selesai ya Bu, tetap konsisten dalam mengembangkan komunitas praktisi dan berbagi praktik baik. Luar biasa. Lalu dukungan Bu Fadila yang Ibu Fadila perlukan ya untuk komunitas praktisi agar bisa terus berjalan bersama, itu dukungan. Iya, kalau dukungan ini tentunya butuh nih Bu, dukungan moral, enggak Bu, dan terlebih lagi ini dukungan material. Lagi-lagi material ya Bu ya. Ya, dari sekolah agar program berjalan baik dan tak dapat berkolaborasi dengan warga sekolah di luar anggota komunitas praktisi ini Bu. Baik Ibu, terima kasih. Siang hari ini kita sudah selesai melakukan pendampingan individu 5. Ya, yang perlu Ibu lakukan sebelum pendampingan, ada hal-hal yang harus dilakukan sebelum pendampingan individu 6 ya Bu ya. Jadi nanti Ibu mempersiapkan atau menyebarkan feedback 360 ya, apa kemarin yang sudah dikasih ke anak, ke guru, ke kepala sekolah. Kemudian kegiatan ini sudah harus dilakukan sebelum pelaksanaan PI 6 ya Bu ya. Kemudian yang kedua, melakukan diskusi terkait pemetaan aset. Jadi nanti sebelum PI 6 nanti Ibu sudah melakukan pemetaan aset bersama aktor-aktor ataupun orang-orang yang terkait di sekolah ini, baik itu kepala sekolah, komite, guru, dan murid tentunya. Nah, terima kasih banyak Bu Fadila pertemuannya hari ini. Bu. Saya mau assalamualaikum. Iya Bu, sama-sama nih Bu. Salam.